Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan saya pribadi Bahtiar dan rekan saya Imas Permatasari. Di sini kami akan menjelaskan terkait manajemen keuangan bisnis syariah. Pengertian manajemen keuangan syariah. Manajemen keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum Islam. Menurut Sobana 2017. Prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah yaitu yang pertama, adanya sikap saling ridho, kemudian prinsip keadilan, yang ketiga kasih sayang tolong-menolong, dan yang keempat, kegiatan perdagangan harus dilakukan secara halal dan baik. Yang kelima, prinsip larangan riba. Dan yang terakhir, perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah. Manajemen sumber-sumber pendanaan. Yang pertama, ada pendanaan dengan prinsip mudharabah. Menurut Syafi'i Antonio, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama sebagai sohibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Adapun jenis dari mudharabah secara umum, yang pertama mudharabah mutlaqah. Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerjasama antara sohibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Kemudian yang kedua ada mudharabah muqayyadah. Yang dimaksud mudharabah muqayyadah adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sohibul mal dan memasuki jenis dunia usaha. Ini pendapat menurut Cuniawati dan kawan-kawan 2020. Kemudian ada pendanaan dengan prinsip ijaroh. Secara bahasa, ijaroh berasal dari kata al-ajru yang memiliki arti al-iwadu atau bermakna kompensasi. Secara terminologi, ijaroh adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa, atau ujroh tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Kemudian dilihat dari sisi objeknya, akad ijaroh dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ijaroh manfaah. Hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut mustajir, pihak pekerja disebut ajir, dan upah disebut dengan ujroh. Kemudian yang kedua ada ijarah yang bersifat pekerjaan. Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Kemudian selain dua jenis pembagian di atas, dalam akad ijarah juga ada yang dikenal dengan nama akad al-ijarah mutahiya bitamlik atau sewa beli, yaitu transaksi sewa beli dengan perjanjian untuk menjual atau menghibahkan objek sewa di akhir periode, sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Pendapat ini menurut Cuniawati dan kawan-kawan 2020. Oke, baik. Selanjutnya yaitu ada pembiayaan modal kerja di manajemen kredit dan utang piutang ini. Yaitu pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan seperti pembelian bahan buku atau mentahan, yaitu sudah ada di undang-undang berdasarkan pasal 1 ayat 25 perbankan syariah PBI nomor 210/24/PBI 2008. Bagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau utang atau piutang. Oke, selanjutnya di unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat liquid atau cash, piutang dagang, dan persediaan, yaitu ada di sini ada dua. Yang pertama itu pembiayaan likuiditas dan yang kedua pembiayaan piutang.
Pembiayaan likuiditas adalah pembiayaan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian. Dan sedangkan di pembiayaan piutang, kebutuhan pembiayaan timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit. Oke, baik, selanjutnya yaitu ada pembiayaan piutang. Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana. Dan selanjutnya yaitu poin selanjutnya ada anjak piutang. Anjak piutang yaitu untuk keperluan nasabah tersebut. Nasabah mengeluarkan draft atau tagihan, wesel tagihan yang diakses oleh pihak yang berutang. Oke, selanjutnya ada pembiayaan persediaan. Pembiayaan persediaan ialah pola pembiayaan ini pada prinsipnya sama dengan kredit untuk menandai kemampuan komponen. Baik, selanjutnya ada pembiayaan modal kerja untuk pedagang. Ada 2 poin di sini, yaitu pedagang umum, bertujuan untuk pedagang umum, dan yang kedua pedagang berdasarkan pesanan. Pedagang umum yaitu dagangan yang dilakukan dengan target pembelian siapa saja. Sedangkan pedagang berdasarkan pesanan, pedagang ini biasanya tidak dilakukan untuk diselesaikan di tempat penjual, yaitu seperti dagang antar kota, perdagangan antar pulau, ya seperti itu. Yang selanjutnya ada pembiayaan investasi. Pembiayaan investasi di sini merupakan pembiayaan yang diberikan untuk tujuan pengadaan barang-barang modal dan yang digunakan sebagai faktor produksi sebuah perusahaan. Kedua itu ada bagi hasil nih. Kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah sesuai dengan syariat Islam atau musyarakah. Poin selanjutnya jual beli. Kebutuhan investasi sebagai bagiannya juga dapat dipenuhi dengan pembagian berpola jual beli dengan akad mudharabah. Dan yang kedua itu ada sewa. Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu yang lama untuk memproduksinya, pada umumnya tidak dilakukan dengan cara bagi hasil atau kepemilikan. Berikut ini yaitu tips pengelolaan keuangan. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan prinsip-prinsip syariah. Pertama itu mengalokasikan dana untuk zakat, infak, dan sedekah. Zakat merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib ditunaikan dan memiliki fungsi sebagai penyucian jiwa dan harta. Selanjutnya, meminimalkan hutang. Secara syar'i, utang piutang boleh dilakukan oleh seorang muslim, baik di antara muslim dengan non-muslim. Menyusun tujuan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, menunaikan ibadah haji adalah suatu kewajiban yang seorang muslim yang memiliki kemampuan secara finansial, maka prioritas untuk menunaikan ibadah haji. Selanjutnya, menggunakan produk-produk keuangan dengan prinsip syariah. Dalam mencapai tujuan keuangan, sudah saatnya kita mulai memilih untuk menggunakan produk-produk keuangan dengan prinsip syariah seperti tabungan syariah, deposito syariah, dan asuransi syariah, rekasa dan dana syariah, dan lain-lain. Biasakan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif. Mulai perilaku hidup hemat sederhana, atur pemasukan dan pengeluaran dengan tapi biasakan hanya membeli hal-hal yang dibutuhkan. Selanjutnya ada menyiapkan dana darurat. Pilihan lembaga keuangan syariah untuk menempatkan dana darurat ini seperti misalnya tabungan syariah atau melalui bentuk proteksi dan pelindungan lain seperti asuransi syariah. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.